Halo semua, saya Ari Juliano Gema, staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bidang reformasi birokrasi dan regulasi. Pada kesempatan ini mungkin kita dalam situasi untuk mengevaluasi usaha kita dan juga mungkin bagi yang ingin mendirikan usaha atau membuat usaha ke depan perlu memperhatikan hal ini. Di kesempatan ini saya ingin menerangkan mengenai 3 aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang ingin mendirikan usaha atau mungkin sekarang sudah mendirikan usaha namun ingin mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan aspek hukum tadi. Yang pertama, T. Tulis. Jadi, apapun kesepakatan kita, apapun pembicaraan kita dengan mitra kerja kita atau pihak lain berhubungan dengan usaha kita, sebaiknya ditulis. Bisa dalam bentuk notulensi meeting atau catatan dari meeting tersebut, atau kalau berhubungan dengan perjanjian atau perikatan untuk melakukan sesuatu, itu lebih baik dalam suatu perjanjian. Perjanjian ini bisa secara formal dibuat dengan ada judul perjanjian kerjasama atau perjanjian apapun, atau mungkin bisa juga dengan pertukaran secara elektronik, misalnya melalui email ketika ada penawaran dan dibalas dengan persetujuan penawaran tersebut atau penerimaan. Nah, itu bisa dianggap sebagai satu bentuk perjanjian karena ada kesepakatan di antara para pihak. Itulah mengapa penting sekali segala bentuk pembicaraan, kesepakatan, perjanjian dalam bentuk tertulis, sehingga saatnya nanti ketika ada perselisihan atau adanya pihak-pihak yang mungkin tidak mengakui apa yang dibicarakan tersebut, itu bisa dibuka catatannya atau perjanjiannya sehingga tidak ada lagi pihak yang bisa membantah apa yang sudah diperjanjikannya. Yang kedua, bentuk. Ini penting untuk teman-teman yang sekarang sedang bekerja sama mungkin dengan pihak lain dalam mendirikan usahanya, dalam menjalankan usahanya, apakah itu bentuknya masih perorangan atau bersama dengan tim teman-teman, atau mungkin sudah dalam bentuk badan usaha seperti CV atau PT. Nah, memang sangat dianjurkan sekali setiap orang itu membuat usaha dalam bentuk PT, karena dalam bentuk PT itu harta atau properti nanti PT itu terpisah dari harta kekayaan pendirinya, dalam hal ini pemegang sahamnya nanti, sehingga apabila terjadi sesuatu, misalnya nanti perusahaan bangkrut atau gagal bayar sehingga nanti harta atau properti dari perusahaan itu disita, harta dari perorangan si pendirinya atau pemegang sahamnya itu tidak perlu lagi diambil karena terpisah dari harta perusahaan tersebut. Jadi memang bentuk usaha atau badan hukum yang sangat dianjurkan dalam usaha itu adalah bentuk PT. Namun apabila misalnya tadi ternyata belum bisa membuat dalam bentuk PT, artinya dalam bentuk persiapan, mungkin memang teman-teman masih bisa membuat dalam bentuk perorangan, namun dengan perjanjian kerjasama atau kemitraan yang jelas, di mana masing-masing pihak harus jelas hak dan kewajibannya dan bagaimana ketika nanti sudah ada keuntungan pembagiannya bagaimana. Nah, ini sekali lagi perlu untuk melihat kembali yang nomor 1 tadi, yaitu tertulis. Semuanya harus dilakukan secara tertulis. Dan yang ketiga, M. Milik. Jadi pada saat melakukan suatu usaha tentu kita membutuhkan alat-alat produksi, baik itu laptop, printer, maupun mungkin ruang usaha atau segala macam alat ATK yang lainnya. Nah, disinilah harus penting untuk diingat bahwa harus jelas kepemilikan dari masing-masing properti tersebut. Apabila memang kita meminjam properti dari pihak lain, harus ada jelas surat atau perjanjian peminjamannya. Apabila kita membeli dari pihak lain, harus jelas ada perjanjian jual belinya, sehingga alas haknya dari suatu properti itu jelas. Dan apabila memang nanti misalnya satu perusahaan itu menghasilkan satu hak kekayaan intelektual, nah tentu saja harus jelas siapa pemiliknya. Dalam hal ini kalau perusahaan, tentu pemiliknya harus perusahaan. Dan apabila nanti misalnya menggunakan dari pihak lain, hak yang dimiliki pihak lain, maka dibuat perjanjian lisensinya.
Jadi harus jelas sekali siapa sebenarnya pemilik dari properti, baik itu properti yang sifatnya fisik maupun hak kekayaan intelektual, itu harus jelas siapa pemiliknya. Jangan sampai nanti terjadi perselisihan ketika misalnya masing-masing orang mengakui properti tersebut sebagai miliknya. Nah, ini tentu saja akan berakibat tidak baik bagi kelangsungan usaha perusahaan. Itulah mengapa sekali lagi saya anjurkan harus jelas mengenai kepemilikan properti yang kita gunakan. Apabila properti fisik, maka semua kelengkapan dan alas haknya harus jelas. Apakah itu perjanjian jual beli, apakah kalau motor itu BPKB, kalau tanah itu ada akta tanahnya atau sertifikat tanah. Sedangkan kalau haki harus jelas sertifikat hakinya. Apabila memang perusahaan punya merek, maka harus didaftarkan. Apabila perusahaan punya teknologi yang bisa dipatenkan, itu harus didaftarkan. Apabila kemudian perusahaan punya desain 2 atau 3 dimensi yang unik, itu bisa didaftarkan juga. Yang penting harus jelas siapa kepemilikan dari properti tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi selalu ingat, ada 3 aspek hukum yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha, yaitu TBM, tulis, bentuk, dan milik. Terima kasih.